untuk mulai. Oke, baik Bu Nurul, Bu Rini sebagai observer. Terima kasih juga Prof. Darmin dan Bu Agustina. Hari ini saya akan membawakan materi budidaya tanaman obat. Baiklah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuakah? Alhamdulillah. Sehat, Ibu. Oke, coba Ibu cek kameranya sudah aktif semuanya ya. Kan udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng nih ya. Oke, baik anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan untuk kita mulai dengan membaca doa bersama. Silakan Ibu Nurul untuk memimpin doa. Baik Bu, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nurul. Semoga dengan doa tadi mampu membangun jiwa religius kita. Nah, semoga kegiatan dengan doa tadi juga mengiringi kegiatan pembelajaran kita ini sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mengisi absensi di link absensi yang Ibu kirimkan lewat Google Classroom. Silakan diisi. Atau kalian juga bisa mengisinya lewat chat yang ada di Google Meet kita hari ini. Bisa dicek ya. Jadi kalian bisa isi link absensi melalui Google Classroom-nya, juga bisa melewati chat yang ada di Google Meet ini. Nah, sambil mengisi absensi, coba Ibu cek dulu ya. Pak Oka ada? Oh, ada nih ya. Oke. Siap hadir Ibu. Oh iya, Bu Rini ada? Hadir Bu, hadir, siap. Oke. Kita ini pagi-pagi nih ya, anak-anak masih pada kantor nih. Ayo. Nah, supaya kalian nggak ngantuk, nih kita bikin yel-yel dulu ya. Ibu ada namanya tepuk PPK dan salam PPK. Pernah dengar nggak? Belum Bu. Belum Bu, belum pernah. Belum Bu, belum. Guru SD. Nah, ini di depan ada dua ya. Ada tepuk PPK dan salam PPK ya. Nah, kita lakukan ini biar tambah semangat, biar ngantuknya hilang ya. Coba kalian perhatikan Ibu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, untuk salam PPK-nya seperti ini. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Bagaimana anak-anak bisa mengikutinya? Bisa Bu. Bisa. Oke, kita coba dulu ya dengan tepuk PPK. 1, 3, 2, PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, Hebat. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak semuanya sudah semangat ya? Nah, sudah beringat ya, sudah berkeringat dengan bertepuk tangan. Nah, selanjutnya anak-anak, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang budidaya tanaman obat dengan kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan budidaya tanaman obat, dan yang kedua, melakukan budidaya tanaman obat. Nah,
dalam kegiatan pembelajaran ini ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan kita. PowerPoint-nya sudah bergerak, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kompetensi dasar sudah ya, sudah terlihat. Oke, berikutnya kalian lihat tujuan pembelajaran. Handi mohon maaf di laptopnya agak lama ya Ibu ya. Nah ini tujuan pembelajaran. Nah jadi sudah muncul tidak di kamera kalian? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. ini Sudah terlihat. tujuan pembelajaran Belajar. kita kali ini adalah kalian nanti diharapkan bisa menganalisis cara budidaya tanaman obat yang pertama. Nah, Ini sudah terlihat belum? ya. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Oke. Ibu. Oke, baik. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran tadi pertama menganalisis untuk aspek pengetahuannya nanti kalian diharapkan mampu menganalisis cara budidaya tanaman obat. Kemudian juga membedakan tahapan pembudidayaan tanaman dan untuk aspek keterampilannya nanti diharapkan kalian bisa merancang budidaya tanaman obat dan melakukan budidaya tanaman obat. Nah, kegiatan kita kali ini dilakukan dengan model pembelajaran PBL yaitu Problem Based Learning. Jadi nanti kalian akan belajar dari suatu masalah yang akan Ibu sajikan. Nanti yang akan menjadi alat evaluasi buat kalian nanti Ibu akan melakukan penilaian terhadap kalian berupa penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelumnya anak-anak, Ibu sudah memberikan materi kalian ke dalam Google Classroom kemarin. Apakah sudah dicek? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Seperti ini ya, Ibu tunjukkan ini Sudah, Google Bu. Classroom kita. Nah, ini sudah ada. Sudah, Bu. Ya, sudah ada materi-materinya ya. Oke. Baik, anak-anak semuanya. Nah, ini materi yang bisa kalian belajar. Seperti ini ya, sudah Ibu kirimkan juga lewat grup WhatsApp. Silakan dipelajari kembali nanti mungkin bisa menjadi bahan buat diskusi kalian. Nah, baik anak-anak semua, seperti yang kalian ketahui kalau negara kita itu negara tropis ya, di mana banyak tanaman-tanaman yang tumbuh dan hidup. Nah, tentunya ini menjadi kebanggaan buat kita semua ya. Coba kalau kalian lihat dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, wah Indonesia itu sungguh sangat luar biasa. Banyak sekali potensi tanaman-tanaman obat yang ada di Indonesia. Ya, mungkin di rumah kalian ada nggak tanaman obat yang ada di rumah kalian? Coba Pak Oka, ada nggak Pak Oka di dekat rumahnya tanaman obat? Halo Pak Oka. Pak Oka. Saya ada, Bu. Oh ya. Apa tanamannya? Saya punya di Bali itu ada base, Bu, yang setiap rumah itu biasanya pasti ada. Oh, seperti tanaman wajib gitu ya. Kayak Iya, harus ada karena dipakai Banten, Bu. gitu. Oke. Berarti sudah ya. Berarti siapa lagi yang tahu tanaman yang ada di rumahnya? Siapa lagi? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Apa? Saya di sekitaran rumah orang tua saya itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan, diantaranya daun binahong, Bu, itu. Oh iya. Daun binahong, daun sembung, kemudian, iya Bu, banyak Bu. Oh iya. Oh, Babadotan itu Bu, ada. Iya. Babadotan. Nah, tuh babandotan seperti gambar yang Ibu tunjukkan ya. Terlihat nggak? Bu, itu Iya, ada Bu. babadotan. Nah, babandotan, terus ada apa tuh? Ada meniran ya?
terus Iya, Bu. ada putri malu. Nah, tanaman-tanaman ini kalau kalian perhatikan di sekitar lingkungan rumah kita, apalagi kalau yang kalian masih tinggal di daerah pedesaan ya. Nah, ini pasti bukan tanaman yang asing ya. Nah, biasanya tanaman-tanaman yang ada di gambar ini biasanya tumbuhnya seperti apa nih? Ada ditanam atau dia tumbuh sembarangan di berbagai tempat? Tumbuh sembarangan, Bu. Biasanya ya kalau itu babadotan, putri malu. Oh iya, tumbuh sembarangan ya. Artinya, nah mereka ini disebut dengan tanaman liar ya. Jadi, nah ini pertanyaan Ibu, pernahkah melihat tanaman liar yang bermanfaat obat-obatan di sekitar rumahmu? Nah, berarti kalian semua pernah melihat ya. Nah, kira-kira menurut kalian perlu nggak tanaman obat yang liar ini dibudidayakan? Coba siapa yang mau kasih alasan? Meta, coba Meta. Perlu, Bu. Kenapa Meta perlu? Ya Bu, perlu Bu. Karena kalau memang khasiatnya bagus kan bisa dijadiin obat terus dijual Bu. Wah, keren. Udah bisnis nih otaknya nih ya. Nah, apalagi sekarang masa pandemi COVID-19 nih ya. Sekarang orang berlomba-lomba untuk menjual produk-produk obat-obat herbal ya. Karena malah sudah ada edaran pemerintahnya tuh. Tanaman-tanaman apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk membantu proses penyembuhan COVID-19. Wah, itu berarti sebuah kesempatan yang sangat besar dan sangat luas untuk kita mengembangkan tanaman-tanaman obat yang ada di sekitar kita. Nah, kalau gambar ini pernah lihat nggak toga, tanaman toga? Pernah dengar toga? Pernah Bu, di sekolah ada. Punya ya di sekolah. Oke, toga itu kepanjangan dari apa? Tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga. Kalau tanaman obat keluarga ini liar atau dia ditanam? Ditanam, Bu. Ditanam Bu. Berarti dia ditanam dan dipelihara ya anak-anak ya. Oke. Nah, kalau kita lihat kalau di rumah ada, terus di sekolah ada, berarti kita tahu dong cara melakukan budidaya tanaman obat. Nah, oke, nanti kita bahas ya selanjutnya. Nah, masalah-masalah tadi, nah akan kita diskusikan. Nah, kemarin kan sudah Ibu kasih tuh ada LKPD, kemudian ada modul ajar yang ada di Google Classroom. Nah, dari LKPD ini, coba kita akan melakukan diskusi. Apa saja yang akan kita lakukan diskusinya? Nah, baik kalian lihat di sini. Ibu sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Oke, kelompok pertama Cepi, Epi, Kadek, Nurul. Oke, udah siap? Siap Bu. Ya Bu. Oke, kelompok 2 Meta, Janti, Rini, dan Kiki. Oke, sudah siap kelompok 2? Siap, Bu. Siap, Bu. Nenden, Irma, sudah siap? Siap, Ibu. Insya Allah siap, Bu. Nanti kalian akan berdiskusi, silakan berdiskusinya nanti lewat grup WhatsApp. Tapi Ibu harap tolong nanti jangan meninggalkan di Google Meet-nya ya. Google Meet-nya tetap biarkan aktif saja. Nanti kalian berdiskusi lewat grup WhatsApp aja. Nah, sebelum berdiskusi, nanti Ibu sampaikan dulu ini. Nah, kalian lihat dulu ini. Perhatikan paparan Ibu dulu sebentar ya. Nah, kalau tadi kayak babandotan, kemudian putri malu, itu biasanya tumbuh liar. Tadi ada teman juga yang mengatakan, oh kita harusnya budidaya Bu, karena nanti kalau kita butuhkan tanamannya sudah ada. Nah, jadi karena kebanyakan tanaman obat yang ada di Indonesia itu adalah tanaman liar, maka ketika kita membutuhkan itu akan sangat sukar gitu ya. Mungkin karena dia tidak ada dalam satu tempat gitu, kita susah ketika kita butuh gitu kan. Misalkan binahongnya, kita membutuhkan binahong buat obat luka, ternyata kita susah sekali nyari daun binahongnya. Nah, agar tanaman itu selalu tersedia, maka tanaman itu perlu kita tanam dan kita perlu pelihara. Nah, istilah kerennya itu disebut budidaya ya. Jadi kalau tadi contoh judulnya Ibu budidaya tanaman obat. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Kita
akan melakukan proses penanaman dan pemeliharaan terhadap tanaman obat. Nah, apa saja budidaya tanaman obat itu? Nah, budidaya tanaman obat ini adalah pada hakikatnya adalah suatu cara kita mengelola tanaman obat untuk mendapatkan tanaman obat yang memiliki hasil tinggi dan bermutu baik. Ya, kadang tanaman obat itu tempat tumbuhnya saja sudah bisa berpengaruh atau berbeda khasiatnya ya. Misalkan tanaman obat yang tumbuh di dataran tinggi dengan tanaman obat yang tumbuh di dataran rendah itu khasiatnya juga kandungan zat khasiatnya juga bisa berbeda-beda ya. Maka itulah sebab kenapa kita perlu yang namanya budidaya. Nah, tahapan dalam pembudidayaan tanaman itu ada 4 di sini ya di layar Ibu. Ada pengelolaan tanah, ada penanaman, pemeliharaan, dan tahapan pemungutan hasil. Nah, keempat tahapan ini nanti akan kita diskusikan ya. Akan kalian diskusikan dalam lembar LKPD kalian. Nah, coba buka LKPD-nya ya anak-anak. Oke, sudah dipegang ya LKPD-nya. Nah, lihat. Tadi di atas kan Ibu sudah mengungkapkan atau gambar. Kalian sudah melihat gambar, ada gambar tanaman obat liar, kemudian ada gambar tanaman obat keluarga. Jadi yang satu masih liar, yang satu sudah dibudidayakan di halaman rumah gitu, memanfaatkan halaman rumah. Nah, silakan tadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ada beberapa yang dijawab oleh teman-teman kalian. Silakan dijawab kembali dan dituliskan di lembar LKPD-nya ya. Nah, ini. Silakan diisi bersama kelompokmu, diskusikanlah permasalahan di atas. Nah, selanjutnya sesudah kalian mengisi diskusi itu, nah, sekarang yuk kita eksplor internet kita ya. Ya, gunakan smartphone kalian atau kalian juga boleh tadi melihat di materi yang Google Drive yang sudah Ibu sampaikan. Coba cek kalian literasi, kalian baca. Nah, ini ada beberapa tanaman ya di LKPD ini. Ada 5 tanaman. Nah, 5 tanaman ini kalian isi nih cara pengelolaan tanahnya seperti apa. Ya, paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Diskusi berikutnya. Nah, ini ada contoh foto beberapa tanaman nih. Ada kapulaga, ada mahkota dewa, ada jahe, ada kenanga. Nah, tanaman-tanaman tersebut kira-kira bagaimana aja cara pembibitannya. Nah, silakan ini kalian cari ya. Coba kalian cari ada. Bagaimana nih pembibitannya? Nah, kalau ini sudah selesai kalian isi, selanjutnya kalian lanjut ke nomor berikutnya. Ini untuk memastikan pemahaman kalian nih bersama kelompok. Di sini kalian melakukan rancangan budidaya. Nah, tadi kan ada tuh yang bilang ya, ada di rumah saya ada tanaman binah, Bu. Di rumah saya ada babandotan, Bu. Nah, silakan kamu pilih aja salah satu. Mana tanaman yang mau kamu pilih dan mau kamu rancang cara budidayanya. Ya, misalkan saya mau ambil binahong, Bu. Oke, binahong. Untuk binahong pengelolaan tanahnya seperti apa? Kalian tulis. Kemudian penanamannya seperti apa? Apakah salah stek? Apakah menggunakan biji? Nah, kemudian pemeliharaan tanamannya kayak gimana? Apakah perlu bikin bedengan atau tidak gitu. Nah, kemudian nanti di akhir pemungutan hasilnya atau panennya seperti apa? Nah, ini kalian cari ya. Jadi cukup satu tanaman aja ya. Dalam satu kelompok kan kalian ada 4 sampai 3 orang. Nah, pilih aja tanaman siapa nih yang menjadi wakil ya untuk kalian bahas di situ. Nah, seperti itu ya anak-anak. Silakan Ibu berikan kesempatan untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu. Silakan. Sudah paham ya anak-anak atas instruksinya? Paham, Bu. Sudah, Bu. Paham, Bu. Oke, baik anak-anak. Waktu diskusinya sudah selesai. Silakan aktifkan kembali layar kamera kalian ya. Oke. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil presentasi dari teman-teman kelompok. Nanti untuk kelompok yang maju nanti kalian akan mendapatkan masukan-masukan atau tanggapan dari kelompok yang lain. Nah, silakan nanti tanggapan itu kalian tuliskan di
lembar LKPD. Jadi ada di bawah itu, kalian cek, nanti ada komentar atau tanggapan dari teman yang kalian tulis di situ. Ya, silakan kelompok 1. Coba, Bu Cepi, coba, silakan. Bu, maaf Bu, walaupun waktunya 10 menit lagi, aku belum tahu Bu itu di LKPD isinya, masih bingung Bu. Oh, yang ini nih. Oke, coba. Mungkin bisa dimulai dari ini ya. Cara melakukan budidaya tanaman obat. Oke, kelompok 1 silakan. Ya. Hasil diskusinya ya Bu ya. Ya, silakan hasil diskusinya. Sereh ya Bu. Sereh itu dilakukan pembudidayaannya dengan ditanam saja batang-batangnya. Dilakukan pengolahan tanah dulu. Terus kalau cabai pakai bibit yang udah jadi. Oke, kalau cabai kita semaikan dulu ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 untuk hasil presentasinya. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi, berkomentar. Silakan. Kelompok 2, Kiki? Kiki atau Rini? Boleh saya Bu? Silakan. Saya mau bertanya Bu, saya masih kesulitan membedakan kesuburan fisik dengan kesuburan kimia Bu. Oh, kesuburan kimia dengan kesuburan Oke, nanti kita lihat nanti ya di bawah. Nanti akan Ibu jelaskan tentang itu. Baik, terima kasih anak-anak untuk diskusinya cukup selesai ya. Nah, untuk selanjutnya kegiatan kita di LKPD berikutnya, kalian sudah membuat rancangan tanamannya, kemudian silakan kalian lakukan budidaya di rumah. Nanti kalau sudah melakukan budidaya, silakan kalian foto hasil budidaya kalian. Nah, hasil fotonya nanti silakan kalian tempelkan di LKPD-nya. Sudah itu, di bawah LKPD kalian juga ada soal-soal individu. Silakan ya, nanti diisi soalnya di rumah saja, kerjakan di rumah saja. Nah, jadi berdasarkan tadi hasil diskusi kita ya anak-anak, ada beberapa hal dalam pengolahan tanah. Tadi yang seperti yang kalian telah ungkapkan tadi, jadi ada tanah yang harus dibuat bedengan. Nah, seperti ini ya, ada tanaman yang harus memerlukan bedengan. Contohnya nih seperti meniran, daun dewa, dan temu-temuan. Nah, berikutnya ada juga yang memerlukan pakan seperti daun sirih ya. Kemudian ada juga yang perlu pohon pelindung. Nah, seperti ini. Nah, untuk penanamannya, nah bisa ada yang pakai benih dulu, ada juga yang bisa langsung. Nah, ini seperti ini. Perbanyakan ada yang bisa dengan biji, kemudian dengan tunas. Nah, seperti serai ini kita biasanya pakai tunas-tunasnya tuh ya. Kita pisah-pisahkan. Nah, kemudian ada juga yang pakai stek batang ataupun stek akar. Nah, ini seperti kunyit, ini pakai stek akar. Dan ada juga yang pencangkokan ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk bibit yang kalau bibit itu kita semaikan, nah ini jangan lupa kalau mau mindahin bibitnya itu pagi atau sore hari. Kalau siang itu kan panas ya, jadi nanti tanamannya jadi layu. Nah, untuk pemeliharaan tanaman seperti ini. Oke, berikutnya dan terakhir itu ada panen. Nah, kalau panen ini tergantung apa yang mau kita panen, apakah daunnya atau bunganya atau buahnya. Ini ada cara dan waktunya berbeda-beda. Oke, anak-anak, demikianlah ya tadi beberapa materi yang sudah Ibu sampaikan. Silakan kita buat kesimpulan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Silakan. Meta, mungkin kesimpulannya.
atau Herjanti? Ya Bu, saya mau menyampaikan kesimpulannya. Jadi tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kita itu ternyata banyak yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat keluarga, di mana tanaman obat keluarga ini bisa kita budidayakan untuk bisa dijadikan tanaman obat yang mana nanti bisa kita kembangkan untuk bisa dikomersilkan gitu Bu, untuk dijual. Karena saat ini memang di masa pandemi ini masyarakat banyak yang lebih memilih untuk kembali ke back to nature. Gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, wah hebat ya komentarnya. Kesimpulannya keren. Oke, berarti sudah tahu ya caranya budidaya tanaman obat dan nggak sulit ternyata untuk melakukan budidaya tanaman obat. Oke, untuk kegiatan diskusi hari ini Ibu kasih penghargaan buat kelompok 1 udah bikin hasil rancangan budidayanya bagus sekali. Kasih aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan rancangannya dengan sangat bagus. Oke, terima kasih kelompok 1. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan penilaian akhir, yaitu silakan kalian isi penilaian akhirnya melalui Google Form dengan link ini ya. Kalian bisa lihat di Google Classroom-nya ya, silakan. Nanti diklik saja. Ini dikasih waktu 30 menit ya. Ada sekitar 10 soal. Silakan ya Ibu tunggu. Oke, baik. Alhamdulillah anak-anak, akhirnya selesai juga pembelajaran kita. Kalian juga sudah menyelesaikan penilaian akhirnya. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang pembuatan Simplicia. Silakan untuk ditutup kegiatannya dengan membaca doa oleh Bu Cepi, silakan. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah belajar tentang materi hari ini yaitu budidaya tanaman obat. Kita ucapkan sama-sama hamdalah. Alhamdulillah. Pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Bu Cepi. Sebelumnya pergi ke masjid mau sholat, pakai kemeja yang berkerah biar ilmunya bermanfaat. Yuk tanam obat di rumah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam. Makasih ya Bu. Terima kasih Bu. Dadah Bu. Oke, terima kasih. Monggo Bu Agustin bisa memberi komentar Bu. Agustin bisa dari konten pedagogiknya atau mungkin hal yang lain Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Bu Lia yang sudah mempersiapkan dari saya, Bu Lia, untuk persepsi dan di akhir sebenarnya sudah baik ya, sudah untuk menggerakkan siswa untuk belajar. Namun betul juga untuk materi PPT-nya ya, PPT-nya mungkin besok dibuat lebih menarik lagi biar anak-anaknya juga yang tadi udah semangat tidak loyo di tengah, kan seperti itu. Kemudian dari kontennya, isinya sebenarnya sudah masuk ke poin-poin, hanya saja di situ tampilannya itu kurang menggugah siswa dalam belajar gitu. Kemudian untuk membangkitkan siswa, tadi sungguh sayang sekali di awal sudah semangat semuanya, di tengah-tengahnya justru ketika diisinya mulai hilang gitu. Jadi kalau saya sebagai siswanya, tadi aku udah semangat, habis itu loyo lagi kan seperti itu. Terus selesainya semangat lagi kan gitu. Jadi padahal intinya kan ada di tengah itu. Maka tadi benar juga kalau kita bisa pakai Mentimeter itu kan itu bisa masuk di tengah, hanya satu kata saja mungkin. Tanaman obat apa yang ada di
di sekitarmu gitu kan, jawabnya kalau di Mentimeter kan sederhana. Iya. Kan gitu cepet. Nah, anaknya seneng kan gitu. Lihat punya temennya dan sebagainya. Berarti kita juga bisa ngelihat yang ada sosial budaya yang ada di sekitarnya itu masuk di situ juga. Begitu dari saya. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin itu yang sudah disampaikan Bu Agustina. Tolong, saya sudah nulis di chat. Yang pertama, mohon saudara lihat buat PPT yang baik. Jadi sudah saya sampaikan. Jadi yang namanya PowerPoint ini yang penting-penting saja yang disampaikan. Dan Anda mohon dengan sangat semuanya jangan diulangi lagi. Ya, ketika ngajar itu LKPD itu ditayangkan seperti itu. Kalau perlu hanya bunyinya begini, mohon Anda lihat LKPD halaman ini, sehingga itu saja yang dimunculkan jika dia mencari itu. Jadi bukan digunakan sebagai media pembelajaran, tetapi sumber pembelajaran. Filosofisnya berbeda. Kalau sumber pembelajaran berarti dia sebagai aspek ontologinya, pengetahuannya. Nah, di sini bukan sebagai media tapi sumber pembelajaran. Jadi itu. Jadi PowerPoint ya betul-betul medianya yang ditekankan. Jadi seperti dilihat halaman ini atau apa. Pokoknya mohonlah itu seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi sudah bagus, mau nanti ke depan lebih bagus lagi lah. Mungkin ada ilustrasi pakai Mentimeter atau pakai apalah. Pakai YouTube. Ini saya kok belum kelihatan Anda sendiri dari 4 peserta ini pernah menayangkan YouTube ya. Nah, tolong nanti ada yang menayangkan YouTube. Mungkin misalnya saja ya YouTube tentang apa? Proses pembuatan ekstraksi misalnya obat. Silakan Anda tayangkan dengan nanti misalnya saja Anda harus pinter, Anda harus sebagai seorang seni. Oh berarti kalau ini ya ini nanti misalnya 5 menit mungkin karena itu kan mungkin prosesnya itu sama, mungkin ini mungkin 1 menit kemudian langsung di akhir menitnya. Jadi nanti hanya dipotong, dipenggal-penggal yang awal dan terakhir. Misalnya pada proses ekstraksi. Jadi pada proses ekstraksi itu mungkin pada awalnya hanya pemanasan, kemudian ada gerakan pelarut. Nah, ketika akan mulai terjadi ya proses ya namanya perkolasi itu, nah itu baru nanti dimunculkan. Nah ini tadi setelah 5 menit ini terjadi, itu seperti itu. Nah dari situ muncullah kemampuan berpikir kritis kreatif. Nah coba tadi kan sudah lihat itu, kira-kira apa ya? Apa itu namanya proses ekstraksi? Alatnya namanya apa ya? Mengapa kok bisa terjadi perkolasi ya? Lah seperti itu. Itulah yang dinamakan kemampuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan sebagainya. Jangan begini setelah terjadi ekstraksi, jadi anak-anak tadi kan lihat ada warna coklat kan, setelah beberapa saat lah coklat itu adalah, kalau Anda sudah jelaskan seperti itu tidak mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, tidak mengembangkan berpikir kritis. Nah itulah yang terjadi pada pembelajaran Bu Lia tadi. Jadi semuanya mau diborong semuanya, jangan begitulah. Diberilah waktu, kemudian itu nanti ke depan begitu. Terima kasih, mohon maaf.